2026 PN Jakarta Timur. Butiva itu 301. Ya, Pit B. Jadi terhadap surat dakwaan yang sudah dilimpahkan dan sudah secara formal kami terima, itu tentu tidak bisa lagi dilakukan perubahan. Ya, kecuali karena sudah terdaftar gitu ya artinya sudah terdaftar dan sudah diserahkan kepada kami. Kalau jaksa mengubah surat dakwaan, dasarnya apa jaksa melakukan perubahan surat dakwaan? Berarti sama halnya jaksa melakukan penyeludupan hukum. Ya? Karena sesuatu yang sudah dilimpahkan, sudah diterima oleh majelis hakim, sudah juga diterima oleh terdakwa. Dengan putusan selainnya, jaksa tidak bisa secara artinya secara berkas tidak bisa diubah, tidak bisa diperbaiki atau tidak bisa ditambah? Tidak bisa ditambah, tidak bisa diperbaiki kecuali di-renvoy terhadap bukan pokok perkara. Artinya di dalam surat dakwaan itu masih bisa diperbaiki tetapi sepanjang tidak menyentuh pokok perkara. Misalnya typo, ya, hal-hal yang sifatnya minor. Tapi kalau substansi diubah oleh jaksa penuntut umum, ya jaksa melakukan. Kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sanggaji, menegaskan bahwa apabila jaksa mengubah surat dakwaan setelah resmi didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, langkah tersebut menurutnya berpotensi menjadi dugaan penyelundupan hukum. Pernyataan itu langsung ditanggapi oleh Adi Darmawan dari Brigade Rakyat Nusantara, sehingga memicu perdebatan sengit mengenai prosedur hukum yang seharusnya ditempuh jaksa setelah putusan sela. Ini yang berkaitan dengan perlawanan terhadap format syarat sahnya penyusunan surat dakwaan dan diterima oleh majelis hakim, maka dampaknya adalah tadi hakim sudah memerintahkan supaya berkas dikembalikan, kemudian perkara ini tidak bisa lagi dilanjutkan ke pokok perkara atau persidangan untuk tahap pembuktian. Ya, apakah kemudian ini bisa diperbaiki? Saya ingin kasih langkah hukumnya. Kalau tadi Bang Ade bilang berdasarkan pasal 74 ayat 4. 75. Itu keliru, itu harusnya pasal 75 ayat 4. Pasal 75 ayat 4 tidak bisa berdiri sendiri. Harus dijuntokan kepada pasal 206 ayat 4. Apa itu? Terhadap putusan majelis hakim yang membatalkan surat dakwaan, maka harus dilakukan dulu perlawanan karena ini putusan. Setiap yang sifatnya putusan itu langsung harus dilakukan dulu perlawanan. Jadi tidak bisa jaksa secara ujuk-ujuk kemudian menggunakan pasal 75 ayat 4 untuk memperbaiki surat dakwaan dan mengirimkan lagi kembali kepada majelis hakim. Nggak bisa begitu. Harus melakukan dulu upaya perlawanan kemana? Pengadilan tinggi. Nanti kita lihat apa pertimbangan dan apa putusan pengadilan tinggi. Kalau pengadilan tinggi memberikan pertimbangan bahwa jaksa boleh mengajukan kembali surat dakwaan tersebut, maka berlaku pasal 75 ayat 4. Tapi kalau kemudian pengadilan tinggi berpendapat sesuai dengan pengadilan negeri, berarti sampai kapanpun perkara ini tidak bisa dilanjutkan. Itu secara teknisnya akan seperti itu. Bagaimana Bang Ade? Ya, kalau jangan lemes dong Bang Ade. Kayaknya agak lemes hari ini. Saya tidak lemes, saya justru bersemangat. Biasanya Kenapa? bersemangat, Karena berapi-api dari awal. kita senang karena jaksa bisa memperbaiki dakwaan tersebut. Lalu kemudian bahwa kemudian pasal 75 itu tidak bisa kuculuk-kuculuk, kemudian harus ada pasal 206 itu tadi, itu saya rasa tidak seperti itu Bang Ade, mekanisme Bang Ade yang hari bisa ini nggak ada di pengadilan. Mekanisme yang bisa adalah diambil 206 jaksa atau tempuh pasal 75. 206 ayat 4. Bisa menempuh hakim tidak memerintahkan pasal 75. Kalau jaksa menempuh pasal 75, tidak ada akan juga larangan bahwa ketika itu dikoreksi, ya kan, memperbaiki teman-teman kejaksaan, ya monggo. Karena kan bukan lawannya Bang Sanggaji kan belum masuk di situ. Ya, jadi paling tidak saya rasa teman-teman kejaksaan ini harus betul-betul memperbaiki. Terus diajukan kembali. Itu perintahnya 75 ayat 4 gitu loh. Jadi kita ikuti saja bahwa kemudian ini menggugurkan pokok perkara, orang belum masuk. Tapi perkara gini, ini artinya memang gini Mbak Cynthia. Bagaimana? Putusan sela tidak menggugurkan pokok perkara. Saya setuju, saya sepakat dengan Bang Ade dalam hal ini. Tetapi dalam pertimbangan majelis hakim tadi dan arahan dari hakim, karena gini, kalaupun mau masuk ke pasal 75, kecuali dalam amar putusan hakim mengatakan, jaksa silakan memperbaiki surat dakwaan Anda. Tetapi konklusi daripada hakim adalah tempuh dulu pasal 206 ayat 4, yaitu apa? Saudara saya beri hak hukum untuk melakukan perlawanan terhadap putusan saya. Di mana Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Jadi tidak bisa
kita menalarkan satu argumentasi hukum yang tidak yuridis bahwa pasal 75 itu jadi gini, artinya itu adalah keputusan hakim tentunya tidak menyampaikan juga apakah ada penyampaian juga artinya benar-benar secara administrasi ya, bukan substansi pokok ya. Ketika kemudian putusan sela itu turun, apakah itu tidak boleh menggunakan 75 ayat 4? Kan tidak ada dalam putusannya juga. Jadi Anda jangan juga terlalu memastikan suatu teknis yang ada di pikiran Anda membaca putusan. Bang Ade, apakah putusan? Bang Ade sebentar, saya tanya kamu. Kamu percaya nggak sama putusan hakim? Percaya dong. Kamu percaya nggak sama asas res judicata pro varietas betul? Pasti. Kalau Anda percaya terhadap putusan hakim, maka hakim tadi jelas bahwa tujuan apa? Intinya apa? Harus dipakai dulu. Pasal 206 harus dipakai dulu. Yaitu apa? Lakukan dulu perlawanan terhadap putusan hakim, baru kemudian nanti setelah itu dilakukan perbaikan. Tidak sepakat. Perdebatan memuncak saat Abdul Gofur Sangaji dan Ade Darmawan beradu tafsir mengenai pasal 75 dan pasal 206 KUHP baru. Sangaji menegaskan jaksa harus lebih dulu mengajukan perlawanan atas putusan sela. Sedangkan Ade Darmawan berpandangan dakwaan dapat segera diperbaiki sesuai mekanisme hukum. Perbedaan tafsir ini menjadi sorotan karena dinilai dapat menentukan arah kelanjutan perkara. Sangat lama. Dengan putusan hakim saat ini, artinya tidak letterlek dong. Kita bisa membuktikan apakah ijazah ini palsu atau asli. Ya, sepanjang tidak ada putusan pengadilan yang membenarkan dalil Pak Jokowi bahwa ijazah ini asli, dan tidak dilakukan pembuktian terbalik terhadap apa yang diteliti oleh Mas Roy dan Bu Tifa, berarti penelitian Bu Tifa dan Mas Roy itu tetap benar adanya bahwa ijazah Pak Joko Widodo tetap palsu karena tidak ada. Tapi kan yang mengeluarkannya yang sebaliknya. UGM sudah karena belum dibuktikan. Itu yang perlu masyarakat tahu. Perkara ini kalau tidak bisa lagi tahap pembuktian, berarti Pak Joko Widodo tidak punya lagi hak untuk membuktikan dalil-dalilnya bahwa ijazahnya itu asli. Untuk memperbaiki dakwaan dan dimasukkan kembali. Clear tuh. Bang Ade, kita mungkin sepakat saat ini tahapnya belum betul-betul final. Sepakat. Belum final, itu yang pertama. Yang kedua Mbak Cynthia, bahwa kemudian ini tidak akan dipersoalkan masalah ijazah. Saya rasa ini bukan final kok. Kalau bukan final, tapi Dr. Tifa juga tadi sesudah sidang menyampaikan loh, dia punya bukti-bukti lain yang memastikan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah ijazah yang menjadi polemik ya. Beliau tidak menyebutkan ijazah Pak Jokowi, tapi ijazah yang menjadi polemik, ada keraguan di situ. Bukti-buktinya ada materai, ada transkrip nilai yang tidak sesuai. Materai itu sudah akan terjawab nanti seangkatannya Bapak Insinyur Joko Widodo. Sama. Terjawabnya bagaimana? Terjawab, materinya sama. Materainya itu disebutkan bahwa tahun 1985 seharusnya S1 itu menggunakan materai warna merah bernilai Rp500. Kontroversi ijazah kembali menjadi pusat perhatian saat Abdul Gofur Sangaji menilai pembuktian keaslian ijazah belum dapat dilakukan karena perkara belum memasuki tahap pembuktian. Di sisi lain, Ade Darmawan menegaskan proses hukum masih terbuka dan meyakini persoalan tersebut semestinya diuji di persidangan. Perbedaan pandangan ini kembali memanaskan polemik yang belum juga mereda. Pokok perkara belum menghentikan pokok perkara. Tetapi kita harus lihat putusan itu dalam dua aspek. Aspek pertama adalah kita lihat pertimbangan hakim atau disebut sebagai ratio decidendi ketika hakim memutuskan suatu perkara, dan lihat amarnya. Hakim dalam ratio decidendi tadi mengatakan bahwa ini dakwaannya obskur. Artinya kabur, tidak cermat, tidak lengkap, tidak jelas karena jaksa menggabungkan sebentar itu kan belum selesai. Jaksa menggabungkan dua KUH pidana, KUHP lama dan KUHP baru. Ini yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Artinya bisa dong diperbaiki. Kemudian yang kedua, dalam amarnya hakim memerintahkan supaya jaksa menghentikan pemeriksaan pokok perkara dengan arahan tidak ada amar bahwa jaksa segera perbaiki. Hakim mengatakan di dalam persidangan terbuka untuk umum, jaksa Anda punya hak untuk menempuh pasal 209 KUHP yang baru ayat 4 206 ya. KUHP yang baru yaitu apa?
lakukan perlawanan. Jadi bisa saja jaksa bisa memperbaiki, tetapi dengan satu syarat adalah, tetapi dengan satu syarat adalah harus memperbaiki. 75 ayat 4. Harus Jadi Anda jaksa jangan melakukan mengatakan bahwa perlawanan. harus dijuntakan. Tidak bisa. itu teknis. Oke, sekarang Ini jaksa yang akan punya kewenangan. Iya dong. Iya, Kalau betul. jaksa tiba-tiba muncul untuk memperbaiki surat dakwaan, saya yakin dan percaya itu akan ditolak Oke. oleh hakim. Kita lihat aja. Ya, Kita itu lihat akan aja. ditolak Kalau oleh hakim. gitu- Dan kalaupun itu masuk ke dalam pokok perkara lagi, dalam dasarnya pembicaraan ditolak lagi, apa? itu Iya. Enggak, Dasarnya dasarnya ditolak. ditolak. ya karena hakim sudah memberikan Anda kesempatan perlawanan, Oke. Anda harusnya uji dulu. Sekarang mungkin putusan saya Anda uji dulu. jawaban singkat Karena dari Bang putusan Ade. putusan itu hanya bisa digugurkan dengan putusan juga. Ini putusan loh. Oke, Bang Ade Ini putusan. dan juga Bang Sangaji, Harus digugurkan juga singkat dengan saja, putusan mungkin perlawanan ini di dari pengadilan masing-masing, tinggi. apakah dengan putusan selah dari hakim ini, artinya pembuktian ijazah Pak Jokowi ini akan lanjut di luar sidang menurut Anda? Saya rasa kita masih berharap dan pastinya tentu harapan kita ini saya bisa juga mengklasifikasikan 80% akan terjadi perbaikan. Ya kan, terjadi perbaikan kemudian dikirimkan. Poinnya adalah bahwa ini harus dibuktikan di pengadilan. Harus dibuktikan di pengadilan. Jadi artinya Pak Jokowi pun ingin kasus ini tetap ada hasil putusan pengadilan. Bang Sangaji, jelas. singkat. Ada satu syarat Iya. untuk kemudian masuk ke dalam tahap pembuktian, yaitu apa? Jaksa diberikan hak hukum oleh KUHP pasal 206 ayat 4, yaitu segera lakukan perlawanan terhadap putusan pengadilan karena putusan itu hanya bisa dibatalkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi. Itu prinsip hukum. Itu Oke, negara itu untuk asas pembuktian hukumnya ijazahnya? begitu. Nah, kalau kemudian perlawanan Jadi kita dari jangan jaksa juga menjadi penuntut umum berlaku seperti kemudian jaksa, tidak Pak diterima Gubernur. oleh pengadilan tinggi, Itu terserah jaksanya. maka kemudian yang terjadi adalah berarti pokok perkara ini tidak pernah Kita akan advokat Oke. Apakah tentunya ijazah ini atau melakukan palsu apa yang asli, kita saya serahkan bela kepada masyarakat saja. yang menilai. Oke. Tapi intinya Bra- bahwa saudara JPU perbaiki, segera Oke. daftarkan. Berapa Nggak sih bisa, waktunya? nggak Berapa bisa sih begini. waktunya Nggak jaksa bisa, untuk nggak bisa. memperbaiki? Kenapa? Kenapa Berapa nggak bisa? waktunya? Berapa waktu? Berapa hari? Waktu dari 14. 14 hari ke depan. Berarti Perbaikan, kita akan melihat 14 hari ke depan seperti apa? Perlawanan jaksa. dulu, gini. Oke, oke, bisa sudah tetap- habis waktu kita. Jaksa Iya. bisa tetap memperbaiki, tapi harus memenangkan perlawanan dulu terhadap Oke, putusan hakim. baik kita lihat nanti. Terima kasih. Babak baru perkara ini kini berada di tangan jaksa. Dalam putusan selah, hakim menilai surat dakwaan mengandung cacat formil, sehingga pemeriksaan pokok perkara dihentikan untuk sementara. Abdul Gofur Sangaji menegaskan jaksa harus menempuh mekanisme perlawanan terlebih dahulu, sementara tenggat 14 hari menjadi sorotan publik untuk menentukan langkah hukum berikutnya yang dapat memengaruhi arah kelanjutan perkara. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.